because he's given Jesus Christ, his Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because he's given Jesus Christ, his Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Bersama Pak Kipas sebelumnya kami dari SMA Kasih Satu dan ingin mewawancarai tentang paroki gereja Yesus. Jadi bisa kita tanya dulu tentang Pak Arnoldi. Tentang Pak Arnoldi ini sendiri di gereja ini sebagai apa dan jabatannya apa? Saya di sini ketua bidang. Jadi masuk ke bagian dari sekretariat di gereja Yesus? Bukan. Jadi di gereja Katolik itu kamu dari paroki mana? Kudus. Kudus semua ini? Kamu SMPP? Saya dari Yakobus. Jadi kalau struktur organisasi paroki itu, kalau di sini gereja Yosafat ini kebetulan masih stasi, ya stasi dari paroki SMPP. Jadi tetap meskipun stasi di sini ada Romo koordinatornya, Romo kepalanya. Sekarang ini Romo kepala stasinya Romo Aloysius Hans Kurniawan. Dulu pindahan dari Yakobus. Ya, jadi di bawah Romo itu ada satu Romo di sini, namanya Romo Rekan, Romo Satrio. Ya, kepala sekolahnya Henrikus. Nah, di bawah Romo punya 4 wakil. Ya, wakil Romo itu membawahi masing-masing bidang. Bidang 1 atau bidang formasio, ya, itu membawahi seksi rekap, biak, OMK, seksi keluarga. Terus ketua 2 itu, bidang 2 itu adalah bidang sumber. Sumber itu membawahi liturgi, miskinar, pokoknya yang berbau liturgi. Ya. Kemudian wakil Romo yang ketiga itu, di bidang 3 itu namanya kerasulan khusus. Kerasulan khusus itu membawahi seksi komsos, komisi sosial multimedia. Ya, terus juga animasi. Animasi itu kalau dulu itu istilahnya orang tua terpanggil. Jadi mengurusi keluarganya Romo-Romo. Ya, jadi misalkan di stasi ini kebetulan ada 4 keluarga yang anaknya jadi Romo. Kan dalam gereja Katolik kan ada minggu panggilan kan, setiap tahunnya. Nanti yang bertugas seksi itu, ya, itu animasi. Kemudian wakil Romo yang keempat itu adalah bidang. Yang keempat itu kerasulan umum. Saya ketua bidangnya. Ya, itu membawahi PSE. Pernah dengar PSE? Pengembangan sosial ekonomi, hubungan antar keagamaan atau HAK. Terus kerasulan awam, ya, atau krawam. Nah, rencana nanti tahun 2025 sudah dimulai tahun 2024 untuk HAK sama kerasulan awam itu akan dilebur jadi satu, namanya PHUBB. Ya, hubungan antar umat beragama dan bermasyarakat. Ya, itu dari keuskupan. Itu fungsinya, ya. Oh ya, Pak Arno tadi kan sempat sebut sama tentang hubungan keagamaan. Kalau bisa secara singkat kan dilihat dari luar sama Yosafat, gitu. Kalau sama Yosafat ini kan dibangun di lahannya kok bisa dibilang TNI ya Pak ya? Bisa di Angkatan Laut. Bisa diceritakan ke sejarah singkatnya kok bisa gereja Katolik ini dibangun di sini dan ya kenapa di lahannya Angkatan Laut gitu? Ide awal pembangunan gereja Yosafat ini lahir dari wilayah 9 lingkungan 3 paroki Santa Maria Tak Bercela, ya. Nah, ide itu keluar pada tanggal 18 Maret 2018. Ya. 18 Maret. Nah, lingkungan 3 itu adalah lingkungan di kompleks Angkatan Laut. Jadi kalau kalian masuk dari depan, itu kan ada gapura tuh, Angkatan Laut. Itu kan kanan kirinya itu kompleks Angkatan Laut. Nah, itu umat Katolik yang anggota Angkatan Laut, baik yang aktif maupun non aktif, pada saat tanggal 18 Maret itu ada pertemuan APP yang kelima. Kalau kalian kan APP-nya kan di sekolah, ya kan? Biasanya kalau penutupan APP itu kan ada yang namanya buah-buah pertobatan. Aksi nyata kamu apa? Kan gitu kan? Nah, pada saat itu ada umat yang mau mengusulkan, karena di sini kan Angkatan Laut, kalau yang masih aktif, suaminya berlayar, anak istrinya masih istrinya atau anaknya kecil kan, di sini kan nggak ada angkot, nggak ada gojek, nggak ada transportasi. Jadi kalau mau ke gereja Santa Maria Tak Bercela itu kan jauh, ya kan? Nah, lahirlah usulan untuk membangun gereja itu. Pada saat itu Romo paroki SMPB adalah Romo Aloysius Kurdo Irianto, Romo Kurdo, yang kita kenalnya. Jadi lahirnya itu tanggal 18 Maret 2018. 18 Februari sorry, 2018. Gereja ini kan namanya gereja Katolik Santo Yosafat. Nah, kenapa yang dipilih itu nama pelindungnya itu Santo Yosafat dan ya kenapa Santo Yosafat gitu? Jadi Santo Yosafat itu kenapa dipilih namanya tadi? Kembali ke asal usulnya. Lingkungan 3 wilayah 9, lingkungan 3 itu santo pelindungnya adalah Santo Yosafat. Ya, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua dari sejarah. Pernah dengar Komodorio Sudarso? Pernah, ya, sejarah. Ya, pahlawan angkatan laut yang meninggal di Laut Aru. Ya, yang waktu itu mengemudikan kalau nggak salah itu kapal KRI Macan Tutul. Ya, ada 3 kapal. Ya, dia melindungi 2 kapal lainnya waktu diserang Belanda. Ya, dia berkorban. Ya, jadi Komodor itu kan pangkat. Ya, Laksamana, Jenderal. Ya, Yos Sudarso itu Yos itu singkatan dari Yosafat. Yos Sudarso itu dari pahlawan angkatan laut yang beragama Katolik. Itu pahlawan besarnya angkatan laut. Ya, jadi karena gereja ini tadi disinggung di depan dibangun di lahan TNI angkatan laut, maka kita memakai nama Santo Yosafat yang dihubungkan dengan sejarah gereja. Kalau dilihat dari sejarah Santo Yosafat itu cikal bakalnya berasal dari Eropa Timur. Ya, dia juga pemersatu gereja-gereja di Eropa Timur yang dulunya terpecah belah. Ya, meninggalnya
dibunuh, dibuang ke kali ya. Itu jadi seperti itu. Jadi makna dari sejarahnya itu tadi ya, dari pahlawan keselamatan laut sama dari Yosafat sendiri. Itu sejarah kenapa dipilih. Oke, pertanyaan selanjutnya, umat di sini yang aktif kira-kira berapa perkembangan umatnya? Jumlah umat di sini ini kalau menurut katanya di sini itu umat gereja Santo Yosafat itu dari 3 wilayah 9 lingkungan. Ya, 3 wilayah 9 lingkungan dengan jumlah jiwa kira-kira 2.400-an. Oh ya Pak, saya ingin bertanya, gereja Santo Yosafat ini kan tercukup bisa dibilang perkembangan umatnya itu sangat pesat ya, sangat banyak umatnya itu. Apa gereja Santo Yosafat ini kan katanya juga dari sekretariat sudah mau beralih menjadi paroki tersendiri. Apakah umatnya itu sudah mencukupi atau belum? Kalau syarat menjadi paroki itu ya sebetulnya dengan 900 itu sudah cukup, kita sudah jauh, sudah 2000 lebih ya. Cuma yang paling penting menjadi paroki itu adalah persyaratan-persyaratan lainnya, artinya kelengkapan daripada paroki itu sendiri ya. Dia sudah bisa belum melayani lingkungannya, umatnya, ya kan? Nah, kita juga sedang proses untuk mengajukan menjadi paroki. Jadi memang kalau dilihat dari bentuk gerejanya, umatnya memang seharusnya di sini itu sudah jadi paroki. Tapi berhubung tahun kemarin 10 Agustus yang lalu itu Uskup Surabaya meninggal, jadi pengesahan menjadi parokinya itu sedikit tertunda sampai saat ini. Kan kalau menjadikan paroki itu kan uskup ya. Oh ya Pak, terus saya juga mau nanya, kegiatan selain misa di gereja ini ada apa aja? Contohnya kan kayak pelayanan gitu. Ya, jadi pelantikan stasi itu tanggal 20 November 2021. Ya, oleh Vigen Romo Eko Budi Susilo. Stasi. Ya, terus tadi apa? Oh banyak. Kalau dari kategorial itu ada PDKK, ada meditasi, ya, terus ada kolintang, ya, juga ada band mudika, ya, banyak. Kalau dari seksi, ya banyak kegiatan-kegiatan seksi, ya. Contohnya misalkan dari bidang saya itu 3 bulan sekali kita itu melakukan kegiatan kumpul bersama dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat wilayah gereja Santo Yosafat ini. Jadi tokoh agama Kristen, Hindu, Buddha, Muslim itu 3 bulan sekali itu kumpul secara santai, ya. Ngopi istilahnya, ngolah pikiran, istilahnya itu. Ya, dan kekasannya gereja Santo Yosafat ini adalah gereja militer. Artinya bukan dikuasai militer, bukan, karena berdiri di atas komplek angkatan laut. Ya, makanya namanya gereja sini tuh Gereja Katolik Lantama 5. Lantama itu adalah pangkalan utama 5 angkatan laut. Markas pusatnya di Perak sama di Ujung. Ya. Jadi kekasannya itu seperti itu. Sehingga seperti kemarin di 17 Agustus upacara bendera. Ya. Jadi kegiatan-kegiatannya banyak sekali. Terus apa lagi? Tadi kan kekasannya udah disebutin ya sama Bapak. Terus kayaknya gereja ini tuh ada tujuan yang khusus gitu nggak sih Pak? Dalam hal? Maksudnya itu kayak apa ya? Kayak gereja ini tuh ada tujuan khusus yang membedakan dari gereja-gereja lain atau enggak? Ya, salah satu contohnya bukan tujuan khusus ya. Ya, kita teruskan sejarah pembangunan gereja ini kan sangat singkat. Ya, kalau kamu buka sejarah pembangunan gereja-gereja se-Indonesia, ya, pembangunan gereja di Yosafat dari pertama kali usul 2018 sampai diresmikan 15 Agustus oleh 2022 oleh Monsinyur, ya, Uskup, ya, itu hanya 4 tahun, kurang lebih. Sementara yang lain itu perlu puluhan tahun untuk menjadi sebuah gereja. Mau bangun, tahu lokasinya di mana, dapat izin, mau bikin IMB, izin mendirikan bangunan, sama puluhan tahun. Ya, nanti setelah keluar IMB-nya, sosialisasi lagi, lama lagi, ya. Yosafat ini dalam waktu 4 tahun semua perizinan dan gedungnya sudah jadi. Ya, jadi kalau secara khusus kita itu berusaha dekat dengan masyarakat, ya, dan menunjang program-program keuskupan yang perlu dibantu. Saya mau nanya Pak, untuk bagaimana gereja berkontribusi dan dapat berdampak bagi masyarakat sekitarnya? Contohnya kita setiap Natal atau Paskah, ya, Paskah itu kan ada APP, aksi puasa pembangunan, ya, itu panitia, sekarang ini ditangani panitia, kalau dulu ditangani PSE di bidang saya, sekarang ini panitia. Kita membagikan sembako untuk warga yang kurang mampu melalui RT RW. Kenapa melalui RT RW? Supaya jangan ada kesan kristenisasi. Ya, RT RW kan dia juga lebih kenal warganya dong. Oh ini warga saya nggak mampu, oh ini ada bantuan dari gereja. Ya, itu rutin setiap Natal dan Paskah. Ya, kita juga membantu kebutuhan fasilitas umum warga. Contohnya misalkan di wilayah RW 8 itu ada namanya jembatan. Jembatan itu namanya jembatan Mbak Putri. Nah, itu sudah rusak selama bertahun-tahun. Ya, sudah diajukan ke pemerintah kota tapi belum dibetulkan. Akhirnya minta bantuan gereja dan kita betulkan, karena kalau kita nggak betulkan kasihan. Orang yang rumahnya dekat mau berangkat sekolah jadi motornya jauh. Jadi kita memang harus dekat sama masyarakat. Terus gereja ini juga punya yang namanya lumbung. Tahu lumbung? Lumbung itu tempat menyimpan makanan, sembako. Tujuannya lumbung itu bukan menumpuk makanan. Ya, tujuannya lumbung itu menjamin, membantu warga di sekitar gereja, baik umat Katolik maupun bukan umat Katolik, tidak lapar. Jadi warga misalkan tukang beca atau tukang sampah nggak bisa makan hari itu, mereka perlu makanan, datang aja langsung ke lumbung, minta indomie, minta beras untuk warganya di rumah atau siapa. Syaratnya apa? Nggak perlu syarat, langsung aja nanti di lumbung ada orang yang jaga, tinggal tanda tangan aja, ya kan? Namanya siapa ambil, ya itu tujuannya lumbung itu. Dari mana barangnya? Bantuan umat. Jadi umat yang memberikan tiap bulan itu ada umat yang berikan beras, ada umat yang kasih susu, ada yang kasih indomie.